Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa man walah. Amma ba'du. Hadirin jamaah, keluarga dan pemirsa UKS TV Khairul Saleh Siregar, Home of Islamic Value, Humanity and Culture. Saudaraku, kita akan melanjutkan secara singkat per 7 menit. Insya Allah lanjutan dari kajian kita, yaitu Ihya Ulumuddin, menghidupkan nurani yang terlelap, menghidupkan nurani api agama dalam diri manusia. Kesempatan ini kita akan mencoba per 7 menit didasarkan pada keinginan, masukan dari teman-teman, keluarga dan sahabat. Mudah-mudahan lebih bermanfaat dan lebih simpel untuk ditonton dan diikuti katanya. Tidak mengapa. Andaikan nanti waktunya tidak cukup sudah pembahasan, sudah ada 7 menit, maka mungkin kita lanjut dengan video berikutnya per 7 menit. Mohon diingatkan saja nanti. Hari ini kita akan membahas tentang satu tema, yaitu 4 substantif adab makan. Dalam bacaan Ihya juz yang kedua. Nah, karena kita akan membaca Ihya Ulumuddin ini dalam 4 jilid atau 4 juz pada bagian-bagian tertentu. Teman-teman bisa mengikuti kalau malam Rabu, Selasa malam Rabu seperti ini, kita baca juz 2 atau jilid 2, yaitu tentang Rubu'ul Mu'amalat, ilmu sosial, ilmu muamalat. Yang juz 1 atau jilid 1 itu kita baca di Majelis Ta'lim Nurul Khairiyah Lenteng Agung, itu Rubu'ul Ibadat, ilmu tentang ibadah. Kemudian juz 3 dan juz 4 itu kita baca di Masjid Jami' Al-Hikmah, Jalan Lebak Bulus 3, dekat RSUP Fatmawati, pada hari Ahad subuh, minggu pertama dan minggu terakhir, wal awal wal akhir. Kita fokus ke sini. 4 substantif adab makan. Berarti kita akan berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan sosial, ilmu muamalat. Mau lihat foto Buya dong? Mau lihat foto Buya? Ya, sama abang. Ya, sudah berjalan beberapa menit. Dan ini juga ada iklannya melulu nih. Iya, bawa sana. Bawa sana. Sama abang bawa sana. Nanti takut pecah ya. Takut pecah, jangan dulu. Buya ada deh. Ya sebentar ya. Bentar. Nah, iklan dulu ya pemirsa ya, teman-teman. Untuk menjelaskan tema ini, 4 substantif adab makan. Kenapa dikedepankan adab makan? Kenapa dikedepankan substantif? Sebenarnya Imam Al-Ghazali menyebutkannya di sini itu adalah istilah wazifah atau wazaifu. Nah, di dalam wazaif itu sudah termasuk di dalamnya wahahuna narshudu ila wazaifid din. Di sini kita akan menjelaskan wazifah dinul Islam. Apa itu wazifah konten atau substantif agama Islam?
fil akli tentang makan. Masuk di dalamnya faraiduha, fardunya, hal-hal yang fardu dalam adab makan. Wa sunanuha, sunnah-sunnahnya apa. Wa adabuha, adab-adabnya. Wa marwaatuha, muruahnya, menjaga harga diri, menjaga kehormatan dalam makan. Wahaiatuha, dan kondisi saat kita mengkonsumsi makanan. Sambungan dari sebelumnya tentunya kan, bagaimana pentingnya mengkonsumsi makanan yang halal. Ada 4 hal. Menjelaskan 4 hal ini saya mulai dari satu ayat hadis, insya Allah. Satu ayat, satu hadis. Dalam ayat ini kita akan berbicara membuka Quran surat An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. La ta'kulu amwalakum. Indah sekali ini. Jadi panggilan ditujukan kepada orang yang beriman yang memiliki harta itu, yang memiliki makanan itu. Kata Allah, la ta'kulu amwalakum. Jangan kalian makan harta bendamu itu bainakum bil batil, di antara kalian dalam keadaan batil. Makanan-makanan kita, harta-harta kita, tapi Allah mengingatkan kita, menegur kita sebagai manusia atau subjek yang beriman. Jangan ada unsur kebatilan, unsur yang merusak. Illa antakuna tijaratan, kecuali engkau peroleh harta makanan itu dari hasil tijarah, usaha, perdagangan, pekerjaan antara minkum, yang dihasilkan dari ridho kedua belah pihak. Innallaha bikum rahima. Lihat indahnya ayat ini, sesungguhnya Allah terhadap manusia sangat menyayangi. Kata rahimah. Maka pada kesempatan ini singkat saja, apa saja 4 hal atau 4 substantif atau 4 konten dari Ikut sama abang. substantif adab makan. Ya. Ya mau ikut tuh ya. Sama abang ya. Nah, 1. Al-babul awal. Fima labud dalil akili min mura'atihi. Indah sekali. Manusia, siapapun orang yang hendak makan itu, hendaklah menjaga muru'ah atau kehormatannya. Wa inim faroda bil akli, kalaupun dia makan sendirian. Wah, indah. Jadi sekalipun kita makan sendirian, di poin 1 kita harus benar-benar menjaga adab, menjaga fardu-fardunya, menjaga sunnah-sunnahnya, menjaga adab-adabnya. Itu nanti poin per poin akan kita bahas itu. Apa saja yang menjadi kefarduan dalam makan, hal-hal yang difardukan. Ya tentu dari hasil yang halal, hasil dari pekerjaan yang halal, konsumsi makanan, minuman halal, seperti itu. Halal dalam pandangan syariat Islam, halal dalam pandangan syariat Islam, dan halal dalam hal kebiasaan. Ini iklannya banyak ini kalau di rumah begini kalau ada anak kecil. Nah, itu yang pertama. Jadi harus menjaga kehormatan, menjaga harga diri, baik makan sendirian.
sekalipun makannya sendirian di rumah, di restoran atau di mana saja. Yang kedua, poin kedua apa? Fima yazidu minal adabi, hendaklah adab kita itu semakin bertambah. Adab-adab makan adab-adab makan itu lebih bertambah bisa babil ijtima'i alal akli. Nah, disebabkan ada temannya yang ikut makan. Artinya dia makan minum bersama tamu, bersama temannya, bersama kolega, bersama keluarga. Udah 5 menit kata si Amir. Coba lihat jamnya. Oke, sedikit lagi. 2 poin lagi. Yang ketiga, al-babus salis. Fima yahussu taqdimut ta'am ilal ikhwaniz zairin. Yang ketiga itu seseorang dalam kondisi makan itu mengutamakan makanan itu untuk temannya. Di sini bahasanya ilal ikhwaniz zairin, kepada saudaranya yang datang berkunjung, kepada tamunya. Jadi mendahulukan orang lain. Udah 6 menit. Oke, 1 menit lagi berarti. Nah, jadi sederhana saja dan mau berbagi, itu simpelnya sebetulnya. Terus yang keempat, yang terakhir adalah al-babur rabi. Di poin keempat itu kita akan berbicara fima yahussud da'watu. Doa-doa khusus sebelum makan, memulai makan, dan setelah makan. Wadiyafatu, hal-hal yang khusus dalam bertamu. Wa ashbahuha, dan hal yang berkaitan dengan doa dan menjamu tamu. Di penutup ini saya akan membacakan satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis ini dikomentari oleh sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa innaka muhimman. Hadis ini penting banget. Amfaqta min nafaqatin. Engkau memiliki nafkah. Fa innaha shadaqatun. Nafkah itu adalah bagian dari sedekah. Hatta al-luqmatu tarfa'uha ila fai imra'atika. Bahkan satu suapan yang engkau berikan kepada istrimu. Waduh, romantis sekali. Kepada pasanganmu gitu. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup, innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, la yu'jaru, akan diberi pahala kebaikan oleh Allah, tentunya di dunia dan di akhirat. Hatta, bahkan fil luqmati yarfa'uha ila faihi, pada tiap suapan yang ia masukkan ke dalam mulutnya, wa ila fai imra'atihi, dan juga termasuk suapan yang ia berikan untuk pasangannya. Asik. Jadi romantis sekali ya pemirsa, sahabat dan keluarga. Nah, mungkin kita akan terbayang pada saat momen-momen pengantin baru. Tapi sesungguhnya jika ini berkali-kali kita lakukan, maka itu akan menjadi satu romantisme dalam keluarga, menjaga hubungan suami istri agar tetap sejahtera dan sejuk. Dan insya Allah itu bagian dari penjelasan ayat bahwa kita makan, kita mengkonsumsi harta yang kita punya dengan tidak ada unsur batil atau dosa di situ, karena tidak mengabaikan teman-teman kita, keluarga kita, sahabat kita saat makan, dan bahkan istri dan anak-anak kita. Itulah 4 hal substantif adab makan.
ilmu sosial yang kita peroleh dari jilid 2 Ihya Ulumuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Lewat. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf.